Start anyway. Oh, mungkin karena calon tadi nolak, Pak ya. Oke. Ada yang masih ingat materi perkuliahan biologi sel bagian lemak? Enggak. Allahu Akbar. Ini PPT-nya kelihatan nggak ya? Oke. PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Nanti kita akan belajar dengan melihat ke PPT, sekaligus juga ada catatan yang mungkin akan saya tulis di kertas atau di papan tulis ini, gitu. Nanti kalau pas saya menjelaskan di papan tulis, sharing filenya akan saya hentikan, terus bisa ngelihat ke papan tulisnya. Baiklah. Sekali lagi saya minta maaf ke kalian ya yang sudah menunggu agak lama. Saya barusan dari rapat fakultas untuk akreditasi fakultas. Jadinya 2 hari ini sampai sore terus. Jadi ini saya izin ke Pak Dekan untuk mengajar sebentar. Baru bisa keluar ini tadi. Ya. Kemudian kita akan banyak membahas tentang lemak dan lemak, gaji-gajian. Diana, nanti kalau misalnya kamu sholat, apa itu bisa ditutup? Nanti biar suaranya nggak ganggu. Sama satu lagi, kalau kamu habis sholat nanti, saya minta tolong diambilkan remote AC ya. Jadi panas sekali. Oke. Ya. Mari kita mengingat-ingat kembali tentang materi asam lemak. Ya. Asam lemak di dalam bahan pangan itu kan seorang teknolog pangan harus memahami bagaimana pengaruh lemak di dalam tubuh, gitu. Dan oleh karena itu harus memahami tentang metabolisme lemak. Jadi karena kita prodinya teknologi pangan, ya maka ada 3 mata kuliah utama yang berkaitan dengan metabolisme. Yang pertama biologi sel tentu saja. Yang kedua biokimia dan yang ketiga ilmu gizi. Udah 3 itu aja. Ya sama nanti mungkin pangan fungsional. Tapi basicnya, dasar pengetahuannya itu ada di 3 mata kuliah itu. Biologi sel, lanjut ke biokimia. Ya, kalau biologi sel membahas tentang organel-organelnya, bahan selnya. Kemudian biokimia membahas reaksi-reaksi kimianya. Kalau ilmu gizi nanti membahas efek dari reaksi biokimia dalam tubuh terhadap penyerapan zat gizi di dalam tubuh kita dan efeknya terhadap kesehatan. Nah, jadi nyambung ya. Nah, di dalam perkuliahan kita hari ini akan membahas tentang 2 hal yang pertama, yaitu pencernaan, mobilisasi, dan transportasi lemak. Transportasi lemak itu membahas tentang bagaimana lemak di dalam gajah itu yang ada di bawah lengan, di perut, di paha, di titik kita yang cabi itu bisa berkurang ya nanti dipotong-potong habis itu dijadikan energi itu nanti ditransportasi lemak. Kemudian kita akan membahas juga tentang oksidasi asam lemak atau pembakaran asam lemak. Jadi ingat kalau membakar kayu itu pakai api, tapi kalau membakar lemak pakai air. Kok bisa sih? Nah, nanti akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengingat-ingat dulu apa itu lemak. Lemak, satu molekul lemak, satu gelembung lemak gitu ya, satu gelembung lemak, puing gitu. Itu terdiri dari beberapa molekul trigliserida. Lah molekul trigliserida itu apa? Nah ini loh, molekul triasil gliserol, yaitu molekul satu gliserol, ya satu gliserol yang ketiga C-nya masing-masing mengikat asil. Gitu, sama seperti di skema yang ada di layar ini. Jadi ada satu gliserol, ya, satu gliserol yang warnanya hijau ini. Kemudian C-nya kan ada 3, ya, C dari gliserol ada 3, masing-masing C mengikat satu asil. Kemudian asilnya itu A, B, C itu bisa beda semua,
bisa ABB, artinya 2 sama 1 beda. Bisa juga yang beda itu ABA, jadi yang pinggir-pinggirnya itu beda, tengahnya di pinggir-pinggir sama, tengahnya beda, gitu ya, dan seterusnya. Tapi struktur yang harus kita ingat, yang nantinya penting untuk memahami pencernaan lemak, itu adalah ini, struktur satu gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Ya, satu gliserol mengikat 3 asam lemak. Kemudian kalau fosfolipid itu yang 2C mengikat asam lemak, yang 1C mengikat fosfat. Gitu. Kemudian bentuk lemak yang kedua di dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol ini nanti ya bentuknya itu molekul sterol. Itu nanti akan penting sekali untuk metabolisme lemak. Fungsinya seperti apa akan kita lihat nanti. Anda bisa membaca sendiri ini nanti perbedaan antara kolesterol dengan trigliserida, tentang penyimpanannya, fungsinya, dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Dan ini adalah fosfolipid, jenis lemak yang ketiga. Fosfolipid. Oke, matur nuwun, Dik. Kok nggak mau ya? Oke. Bentuk lemak yang ketiga adalah fosfolipid. Ini ada di dinding sel dan dinding mitokondria. Ya, bentuknya itu seperti ini ya, satu molekul gliserol yang mengikat fosfat. Nah, fosfatnya ini nanti akan bersifat hidrofilik, sedangkan molekul asilnya bersifat hidrofobik. Dulu di kimia organik juga sudah saya jelaskan bahwa lemak itu sifatnya hidrofobik karena sifatnya nonpolar. Kenapa kok nonpolar? Karena ikatan antara C dan H-nya, C, H ini nonpolar. Jadi sangat erat mengikat ke bagian tengah gitu ya. Kemudian stabil, simetris, maka kemudian bersifat nonpolar. Bismillah. Alhamdulillah. Barisan dari, jadi dan ini Anda bisa melihat positif, negatif. Jadi charge bagian positif ini sifatnya hidrofilik, ya. Kemudian yang bagian tengah yang ada asam lemaknya bersifat hidrofobik. Fosfolipid ini nanti juga memiliki fungsi yang sangat penting sekali pada metabolisme lemak. Jadi nanti akan kita lihat ya betapa pentingnya fosfolipid itu. Oke, kemudian yang pertama, yang berikutnya setelah reminding lagi ya, mengingat-ingat kembali tentang lemak di dalam tubuh, yang berikutnya akan kita pelajari adalah tentang bagaimana lemak dicerna. Perhatikan baik-baik, tolong please. Pertama, lemak itu akan masuk. Lemak kan nggak masuk secara sendirian ya, dia pasti masuk barengan sama protein, barengan sama karbohidrat dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda makan gorengan, makan segala sesuatu yang mengandung lemak pasti bareng-bareng kan ya. Nah nanti di dalam lambung lemak akan dipisah, gitu ya, makanannya akan dicacah, akan dipisah oleh asam lambung gitu. Kemudian lemak itu nanti akan terpisah gitu di dalam lambung. Dan nanti lemak itu akan masuk ke usus halus. Sebelum di usus halus kan dia ke usus 12 jari dulu ya. Nah di usus 12 jari itu ada saluran yang berasal dari empedu. Lemak itu akan ketemu dengan garam empedu. Namanya kolat dan glikolat. Setelah nyampur dengan garam empedu, nanti akan membentuk suatu struktur kecil-kecil yang namanya misel. Sekarang saya perlihatkan dulu misel itu seperti apa. Misel itu seperti ini, jadi garam kolat dan glikolat dari garam empedu, jadi garam empedu itu bentuknya kurang lebih kayak biru-biru ini. Dia bisa mengemulsifikasi atau melingkupi triasilgliserol karena memiliki dua sisi, yaitu sisi hidrofobik dan sisi hidrofilik.
Sisi hidrofobik akan berada di bagian dalam dan megangin lemak. Jadi molekul triasilgliserol itu kan cukup kecil ya. Nah, ukuran dari misel itu kecil gitu karena dalam satu butiran misel hanya terdiri dari sekitar 3 atau 4 triasilgliserol. Nah, kemudian butiran-butiran lemak yang kecil sekali itu nanti akan bercampur dengan garam empedu, sehingga lemak akan dilingkupi ya, diselimuti oleh garam empedu tadi. Yang bagian dalam ini yang berkaitan dengan lemak, ini sifatnya hidrofobik, dan yang bagian luar ini sifatnya hidrofilik, gitu. Sehingga bisa dibayangkan, bagian dalam hidrofobik, bagian luar hidrofilik. Maka kemudian butiran-butiran lemak ini, butiran lemak, butiran misel ini menjadi lebih larut air. Kenapa? Karena bagian luarnya kan hidrofilik. Gitu. Bagian luar dari garam empedu kan hidrofilik. Bagian dalam yang mengikat triasilgliserol ini sifatnya hidrofobik. Kita lanjutkan. Maaf tadi ini ada yang lain tentang penelitian. Jadi garam empedu itu sifatnya adalah amfifatik. Amfifatik itu artinya dapat mengemosi lemak karena memiliki dua sisi, yaitu sisi hidrofobik dan sisi hidrofilik. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi lemak itu akan masuk ke usus 12 jari dan ketemu dengan garam empedu ya. Kemudian membentuk struktur kecil-kecil gitu yang namanya misel. Jadi awalnya lemak itu tidak larut air, tapi karena kemudian dicacah kecil-kecil dan kemudian diselingkupi atau dicampur dengan garam empedu, maka kemudian membentuk struktur misel yang lebih larut air. Karena sudah larut air, maka kemudian bisa dibawa menuju ke usus halus. Dibawa ke usus halus, jalan lagi lah si lemak itu menuju ke usus halus. Apa yang terjadi di usus halus? Di usus halus, ya, di dinding usus halus itu terjadi penyerapan lemak. Tetapi ukuran misel itu masih terlalu besar untuk melewati dinding usus halus. Lalu apa yang terjadi kalau ukurannya terlalu besar? Maka di dinding usus halus, triasilgliserol yang bentuknya itu kayak garpu tusuk 3 itu akan dipecah terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sekarang Anda lihat dulu di layar Anda. Jadi apa yang terjadi di dinding usus halus? Di dinding usus halus ada yang namanya lipase. Lipase akan memotong ikatan ester pada gliserol ini sehingga gliserol dan asam lemak akan terpisah. Nah, kenapa kalau terpisah? Maka gliserol maupun asam lemak nanti menjadi cukup kecil untuk bisa melewati dinding usus halus. Gitu. Makanya terjadi pemecahan yang pertama. Pemecahan asam lemak yang pertama di dinding usus halus oleh asam lemak. Oleh lipase. Ya. Nah, oleh lipase ya di dinding usus halus ini triasilgliserol akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak sehingga kemudian bisa melewati dinding usus halus. Ya, sehingga bisa masuk. Asam lemak dan gliserol kemudian akan melewati dinding usus halus. Di dinding usus halus, dia ketemu dengan satu protein namanya apolipoprotein. Apolipoprotein yang kemudian diserap bersamaan dengan gliserol dan asam lemak tadi, kemudian berhasil melewati dinding usus halus.
Lalu apa yang terjadi? Setelah melewati dinding usus halus, maka asam lemak dan gliserol akan disambung lagi atau disintesis lagi, balik menjadi triasil gliserol lagi. Jadi setiap kali melewati dinding usus halus, dia dipecah dulu. Setelah berhasil melewati dinding usus halus, kemudian bagaimana terjadi? Digabungkan lagi menjadi molekul TAG. Kemudian masuk kemana? Ke pembuluh darah dan jaringan limfatik atau sistem limfatik berupa ini, di jaringan limfatiknya. Di jaringan limfatik ini. Nah kan lemak itu tetap tidak larut air kan. Dia sebenarnya nggak bisa ngalir di dalam darah. Nah supaya bisa ngalir di dalam darah, maka lemak triasil gliserol ini kemudian diselingkupi oleh fosfolipid, oleh apolipoprotein, dan oleh kolesterol. Kumpulan dari semua itu membentuk bola yang namanya kilomikron. Nah ini saya perlihatkan, kilomikron itu strukturnya seperti ini. Jadi tadi asam lemak kan di dinding usus halus kan dipecah dulu. Terus habis itu melewati usus halus. Kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah di pembuluh darah, triasil gliserol akan disambung lagi. Ya, asil atau asam lemak sama gliserol disambung lagi deh menjadi TAG. Tapi kemudian ditampung oleh ini fosfolipid. Jadi Anda lihat di sini fungsi fosfolipid adalah untuk menyelubungi asam lemak, untuk mewadahi asam lemak itu. Karena bagian luar dari fosfolipid itu hidrofilik, bagian dalamnya hidrofobik yang bisa berikatan dengan lemak. Kemudian struktur kilomikron ini dikunci oleh lipoprotein yang namanya apolipoprotein dan juga kolesterol. Gitu. Kenapa kok harus ada apolipoprotein? Supaya nanti bisa dibawa oleh lesitin dan albumin gitu ya, supaya si kilomikron ini bisa mengalir di dalam darah. Sehingga selain ada fosfolipid juga ada apolipoprotein. Jadi struktur kilomikron itu seperti ini. Ini kalau kilomikron itu dibuka. Sebenarnya kilomikron itu seperti bola ya, bola yang menutup gitu. Cuman ini kalau misalnya penampangnya itu dibuka gitu penampangnya fosfolipidnya, maka strukturnya seperti ini. Aslinya itu ini nutup gitu ya, nutup semua penuh dengan fosfolipid, kolesterol dan apolipoprotein. Tetapi kemudian ini pura-puranya itu digambarnya ini untuk menggambarkan skemanya, maka ini kemudian digunting terbuka itu seperti ini gitu. Jadi kilomikron itu supaya bisa mengalir di pembuluh darah, supaya lemak bisa mengalir di pembuluh darah, maka triasil gliserol ini diselubungi oleh fosfolipid, kemudian yang dikunci oleh kolesterol dan apolipoprotein. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Masih di kilomikron. Kilomikron kemudian mengalir di seluruh tubuh gitu ya, di pembuluh darah. Kalau kita makan karbohidrat, maka yang mengalir di seluruh pembuluh darah adalah glukosa, gitu ya. Tapi kalau lemak mengalirnya di seluruh pembuluh darah itu sebagai kilomikron, gitu ya. Kemudian kilomikron akan bergerak melalui sistem limfatik ya, dan aliran darah di pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Menuju kemana? Menuju ke dua tempat, kedua lokasi. Lokasi yang pertama, kalau misalnya kita kebutuhan energinya tinggi, maka kilomikron akan menuju ke sel otot. Kalau kebutuhan energi kita rendah karena kita mager, maka kilomikron akan menuju ke jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah jaringan berisi gajah, full of gajah. Ya, Anda kalau misalnya makan sate gajah, lah itu jaringan adiposa itu kayak begitu. Jadi ada selubung gajah yang besar, terus di dalamnya itu ada gelembung-gelembung lemak kecil yang namanya droplet lemak. Nah, kalau kita mager, maka kalau kita makan sesuatu yang berlemak, kesanalah kilomikron akan pergi ke jaringan adiposa. Tapi kalau kita aktivitasnya tinggi, maka kilomikron akan dibawa ke sel otot. Tapi ingat, ketika lemak akan melewati sesuatu,
Dia tidak bisa, ketika akan melewati pembuluh darah, kamu melewati usus, dia nggak bisa bentuknya triasilgliserol, nggak bisa. Bentuknya harus asil atau gliserol. Maka kemudian di ujung kapiler pembuluh darah yang menuju ke otot dan menuju ke jaringan adiposa, triasilgliserol akan dipotong lagi, akan ketemu lipase lagi, untuk kemudian dipotong menjadi gliserol dan asam lemak. Baru setelah dipotong menjadi gliserol dan asam lemak, maka kemudian bisa masuk ke dalam sel. Itu ibarat kayak Anda pernah tahu yang namanya ini tenda. Kita tahu tenda yang bentuknya tuh setengah lingkaran itu ya. Kalau mau dimasukkan mobil, itu tendanya kan nggak mungkin toh tenda yang udah dibentuk gitu dimasukkan mobil gitu kan nggak bisa. Jadi mesti dipotong-potong dulu gitu ya, dipisah-pisahkan dulu komponennya, dikemas dulu baru bisa masuk mobil kan gitu. Nah seperti itu juga TAG atau triasilgliserol. Kalau bentuknya itu masih triasilgliserol, dia nggak bisa melewati dinding sel. Jadi mesti dipotong-potong dulu menjadi komponen asil, ya asilnya dalam bentuk asil, satu asil, satu asil, satu asil gitu dan gliserol. Baru bisa masuk ke jaringan adiposa dan jaringan otot. Maka kemudian di dinding kapiler itu ada lipase yang bertugas memotong-motong triasilgliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, barulah kemudian bisa masuk. Berarti dalam pencernaan ini asam lemak pernah dipotong berapa kali? 2 kali. Pertama, ketika melewati dinding usus halus, dan yang kedua, ketika mau masuk ke dalam otot atau adiposa. Kemudian asam lemak akan masuk ke dalam sel. Baik itu mungkin sel otot atau sel adiposa. Nah, tadi masuk ke dalam sel itu kan berarti masuk ke sitoplasma ya kan? Yang masuk ke dalam sitoplasma itu adalah gliserol dan asam lemak. Nasibnya beda. Nasibnya gliserol akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat alias GAP, kemudian masuk ke tahapan glikolisis. Sama seperti gula. Sedangkan asilnya atau asam lemaknya akan masuk ke suatu tahapan pemecahan lemak yang disebut oksidasi beta. Ya. Ini Anda lihat ke arah layar, ya, Anda lihat ke arah layar. Seperti ini skemanya. Ya, tadi gliserol sama asam lemak kan dipisah. Dipisah menjadi gliserol sama asam-asam lemak. Gliserol oleh suatu enzim, nanti akan saya perlihatkan di belakang, oleh suatu enzim akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, kemudian masuk ke glikolisis untuk memproduksi pirufat. Lalu hasilnya akan mengalami pemotongan dan pembakaran lemak dengan suatu tahapan yang namanya oksidasi beta. Nah, kita akan belajar sampai ke oksidasi beta nanti. Begitu. Semoga ini masih kalian perhatikan. Oke. Jadi di dalam sel otot, kalau di dalam sel otot, itu gliserol akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan masuk ke glikolisis. Kalau asil masuk ke proses namanya oksidasi beta. Lalu kalau masuk ke adiposa gimana? Ya cuma ditimbun aja. Diesterifikasi atau digabung, disimpan sebagai lemak. Gitu. Nah, tadi kan saya menyebutkan tentang lipoprotein yang menjadi pengunci dari kilomikron tadi ya. Nah, lipoprotein ini baik atau tidaknya secara gizi ya, itu dilihat dari densitasnya atau massa jenisnya. Segala sesuatu yang densitasnya kecil akan mengapung dan yang densitasnya tinggi akan larut.
Sehingga lipoprotein itu yang bagus adalah yang high density karena akan mengalir seperti air gitu, berbarengan dengan darah. Sedangkan yang jelek adalah yang low dan very low density lipoprotein atau lipoprotein densitas rendah, karena ketika densitasnya rendah maka dia mengapung di permukaan. Jadi kalau misalnya ini darah, itu mengapung di bagian luar dari pembuluh darah, bagian tepi-tepi ya dari aliran darah. Jadi dia mengapung gitu. Karena mengapung, maka lipoprotein ini mudah membentuk sumbatan atau mudah membentuk plak di dinding pembuluh darah. Makanya disebut LDL sama VLDL itu jelek karena kan densitasnya rendah. Dia mengapung lah di permukaan atas dari aliran darah dan kemudian mudah membentuk sumbatan. Sedangkan kalau yang high density itu densitasnya tinggi sehingga mirip seperti air gitu. Kemudian ini adalah struktur kilomikron. Kilomikron ini dibawa ke seluruh jaringan limfatik dan aliran darah menuju ke arah sel otot dan sel adiposa. Kemudian di sini juga ada pembahasan tentang LDL dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga setelah pencernaan lemak adalah tentang lipolisis. Lipo artinya lemak, lisis artinya pemecahan. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana lemak dipecah. Lipolisis ini terjadi pada saat kondisi puasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok kalau puasa itu terjadi lipolisis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau diet, ya, Anda mau melakukan pembakaran lemak, mengurangi berat badan dengan mengurangi lemaknya, Anda perlu melakukan lipolisis ini, pemecahan lemak di dalam tubuh dengan cara berpuasa. Ketika Anda berpuasa minimal sekitar 12 jam, ya, tanpa asupan gula dari luar, tanpa asupan karbohidrat, maka tubuh akan dipicu untuk melakukan lipolisis atau pemotongan lemak di jaringan adiposa. Seperti apa tahapannya? Jadi gini, ceritanya begini. Tolong perhatikan baik-baik. Ketika Anda berpuasa ya, tidak makan, maka glukosa di dalam darah Anda akan rendah karena tidak ada asupan karbohidrat dari luar. Glukosa akan rendah. Ketika glukosa darah rendah, maka otak akan memicu atau memerintahkan pankreas melepaskan dua hormon, bisa epinefrin atau bisa glukagon. Pankreas kemudian mengeluarkan hormon ini masuk ke aliran darah, mengalir kemana? Mengalir ke jaringan adiposa. Jadi glukagon itu akan mengalir di jaringan adiposa untuk apa? Memicu pemecahan lemak. Bagaimana jalur pemecahan lemaknya? Seperti yang nampak di skema yang ada di gambar di layar ini. Tahapannya ada 8. Ya, bear yourself gitu. Tolong bertahan dulu. Jangan melakukan apapun. Bagi yang misalnya kepengen pipis, bisa izin dulu ya, atau diampet dulu sebentar. Kalau udah nggak tahan bisa izin dulu ya. Tapi tolong ini diperhatikan betul. Karena kemarin ada mahasiswa kuliah biokimia ternyata disambi berperjalanan gitu ya. Maaf Bu, saya nggak paham karena lagi di jalan. Loh, biokimia kok dilakoni kuliah biokimia kok sambil jalan gitu ya. Kok bisa? Ini harus Anda perhatikan. Pertama, hormon epinefrin atau glukagon tadi akan masuk ke aliran darah, kemudian menuju ke kulit gajah Anda, kulit luar dari gajah Anda, dari lemak Anda. Di kulit gajah Anda itu ada suatu protein namanya protein reseptor. Ya, di sini. Nah, ini Anda lihat. Hormon akan menempel pada reseptor seperti kunci yang masuk ke dalam lubang gemboknya itu. Ya, jadi si hormon akan berfungsi seperti kunci yang membuka pintu rumah. Ya, hormon nanti akan masuk ke dalam reseptor, kemudian reseptor itu akan aktif ya. Kemudian si hormon glukagon tadi akan masuk menjadi protein G5. G5 akan mengaktifasi protein namanya adenylyl siklase
dan adenylyl siklase akan mengaktifasi ATP menjadi AMP. AMP, ATP ini ATP dari ATP dalam tubuh kita ya, akan diaktifasi menjadi AMP. AMP akan mengaktifasi suatu protein namanya protein kinase A. Protein kinase akan melakukan dua hal. Yang pertama, protein kinase akan mengaktifasi lipase yang ada di dalam gajih. Jadi di dalam gajih kita itu sebenarnya sudah ada lipase alias enzim pemecah lemak, tapi bentuknya non-aktif. Nah, dia diaktifasi oleh protein kinase. Protein kinase akan mengaktifasi lipase. Kemudian yang kedua, protein kinase akan membuka selubung droplet lemak. Ya. Jadi di dalam gajih kita, itu sebenarnya ada tetesan-tetesan lemak kecil-kecil gitu, yang namanya droplet lemak atau lipid droplet. Selubung kecil, bola-bola lemak kecil-kecil di dalam gajih kita, itu mempunyai selubung dalam yang disebut perilipin. Nah, si perilipin ini akan dibuka oleh protein kinase, sehingga protein kinase melakukan dua hal tadi. Yang pertama mengaktifkan lipase, dan yang kedua membuka selubung perilipin. Selubung perilipin kemudian akan terbuka, sehingga lipase yang tadi sudah diaktifasi bisa masuk. Jadi protein kinase itu ibaratnya punya dua tangan ya. Tangan yang satu mengaktifasi lipase. Kemudian tangan yang kedua membuka selubung perilipin. Kemudian si lipase yang sudah diaktifasi tadi dimasukkan ke dalam droplet lemak. Sehingga kemudian lipase akan memotong gliserol dan asam lemak menjadi potongan gliserol dan asam lemak ya yang terpotong gitu. Kemudian si asam lemak ini bisa keluar dari jaringan lemak, dari jaringan gajih alias jaringan adipose, kemana? Ke aliran darah. Di dalam aliran darah sudah ada albumin, ya, yang albumin yang kita pakai untuk analisis pangan. Ada albumin di sana yang bisa membawa asam lemak menuju ke arah mana? Ke arah sel otot. Di dinding sel otot sudah ada pintu gerbang lemak yang disebut fatty acid transporter atau pintu gerbang asam lemak. Nah, nanti asam lemak dari albumin akan masuk ke dalam sel otot melalui pintu gerbang ini untuk kemudian masuk ke dalam mitokondria dan mengalami beta oksidasi, menghasilkan ATP. Lalu gliserolnya gimana? Gliserolnya diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan masuk ke jalur glikolisis. Seperti ini. Jadi gliserolnya masuk ke glikolisis sebagai GAP. Sedangkan asam lemak masuk ke jalur beta oksidasi. Nanti akan kita pelajari apa itu jalur beta oksidasi. Harap dicatat bahwa pemecahan lemak tadi dihambat oleh adanya insulin. Maka kalau misalnya Anda berpuasa untuk memecah lemak supaya berat badan Anda berkurang, itu Anda bisa melakukannya selama 14 jam berpuasa, jangan makan apapun. Jadi gini ceritanya. Satu hari itu kan 24 jam. Kalau Anda pengen turun berat badan, ini sudah pernah saya coba. Saya sudah pernah mencoba jenis puasa ini. Puasa 14 jam, lalu makannya 10 jam. Jadi 24 jam itu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase makan dan fase puasa. Anda bisa memilih ya, fase puasanya 8 jam. Fase puasanya 16 jam, makannya 8 jam, atau makannya 10 jam, puasanya 14. Monggo. Yang pernah saya coba adalah fase puasa 14 jam, 10 jam makan. Jadi pada saat 10 jam makan itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, itu saya mencukupi kebutuhan kalori saya sebanyak sekitar 2.300 kalori ya dengan makan pagi, makan siang dan makan malam. Makan paginya jam 8. Habis itu makan siang jam 1, makan malam maksimal jam 6. Ya, kemudian dari jam 6 sore tadi sampai jam 8
pagi berikutnya itu nggak makan apa-apa, jadi cuma minum air aja. Kalau misalnya lapar minum air gitu. Satu bulan saya melakukan puasa tipe seperti itu, namanya intermittent fasting itu. Dalam satu bulan itu saya turun berat badan sekitar 3 kilogram. Artinya dalam satu hari, dalam 14 jam itu rata-rata terbakar lemak sekitar 1 ons, 100 gram. Loh banyak loh itu. Turun berat badan 3 kilo loh saya. Itu udah pernah saya coba. Karena ketika saya lapar, maka tadi ya diaktifasi glukagon. Ya, diaktifasi glukagon, kemudian glukagon melakukan serangkaian reaksi sehingga lemak di dalam tubuh saya itu terbakar gitu ya. Terbakar itu artinya dipotong oleh lipase ya menjadi glikogen. Menjadi gliserol dan asam lemak gitu ya. Kemudian asam lemaknya dibawa ke otot. Jadi besok paginya itu saya merasa kayak saya punya banyak energi gitu loh. Karena mungkin asam lemaknya udah dibawa ke sel otot gitu. Dan kemudian saya bisa sangat aktif dan setelah melakukan ini selama beberapa hari itu kayak jam 8 pagi tuh nggak terlalu lapar gitu karena udah badannya udah terbiasa. Jadi kebutuhan energi saya juga terpenuhi gitu ya karena saya mencukupi sekitar 2.300 kalori dalam satu hari itu di fase makan. Jadi kenapa kok nggak boleh makan sama sekali di malam hari? Karena begitu kita makan sedikit aja, maka tubuh akan mengaktifasi insulin. Jadi kalau kita makan apapun, ya, apalagi yang mengandung karbohidrat, itu tubuh akan memerintahkan pankreas menghasilkan insulin. Maka insulin kemudian dihasilkan dan insulin itu menghambat lipolisis tadi. Jadi pemecahan lemaknya itu akan terhambat kalau ada insulin. Makanya kita nggak boleh makan sedikit pun gitu ya, nggak boleh makan, bolehnya cuma minum, nggak boleh minum susu gitu ya. Jadi bolehnya cuma minum air atau teh juga teh tawar gitu. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang mengandung kalori ya di dalam makanan atau sesuatu yang kita konsumsi, maka insulin akan diaktifasi. Padahal insulin itu musuhnya glukagon. Jadi mereka kompetitif gitu. Kalau ada insulin, glukagonnya turun. Kalau ada glukagon, insulinnya turun gitu. Jadi pembakaran lemak ini tidak akan terjadi atau aktivasi hormon dengan reseptor tidak akan terjadi kalau ada insulin. Makanya kalau Anda serius pengen ngurangin berat badan, Anda mau puasa metode intermittent fasting, ya Anda tadi maksimal makan jam 6 sore. Terus habis itu enggak makan lagi sama sekali sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Jam 8 pagi baru sarapan. Gitu. Kemudian ya makannya ya jangan berlebihan gitu ya, ya sesuai dengan kebutuhan kalori aja gitu. Nanti di mata kuliah ilmu gizi akan saya terangkan kenapa sih kita kalaupun diet itu tetap kebutuhan kalori kita harus terpenuhi. Itu nanti akan saya jelaskan di mata kuliah yang lain. Tapi yang jelas lipolisis ini akan dihambat oleh insulin. Sehingga kalau Anda pengen terjadi lipolisis ya jangan makan apapun gitu. Ini gliserol. Kemudian tadi ya gliserol akan masuk ke jalur glikolisis sebagai gliseraldehyde 3 fosfat. Nah, kalau asam lemaknya gimana? Asam lemak akan mengalami yang namanya oksidasi beta. Oke, sebelum kita masuk ke dalam apa itu oksidasi beta, kita istirahat dulu 5 menit. Monggo silahkan bagi Anda yang mau pipis, mau minum atau apa gitu, asal jangan tidur ya. Monggo dipersilahkan. Habis ini saya akan menjelaskan tentang oksidasi beta sambil saya akan melakukan presensi. Ya. Nanti ada kuis mencongak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Ya. Silahkan kalau ada yang mau istirahat, saya beri waktu sampai jam 2 lebih 43 menit.